Pendeta ini datang dengan sombong, menghina Islam di hadapan raja dan ulama. Tapi yang terjadi setelah Abu Nawas menjawab, bukan hanya menggetarkan istana, tapi juga membuatnya sujud dan mengikrarkan syahadat. Apa jawaban Abu Nawas? Kenapa semua menangis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kali ini kita akan menyaksikan sebuah kisah nyata yang luar biasa. Kisah ini bukan sekadar tentang debat, tapi tentang bagaimana cahaya Islam mampu menembus hati yang paling keras sekalipun. Inilah kisah tentang pendeta sombong yang menghina Islam, namun akhirnya berikrar syahadat karena jawaban jenius Abu Nawas. Sebuah kisah yang akan membuat kita menangis, merenung, dan bersyukur. Istana Baghdad hari itu kembali dipenuhi bisik-bisik yang menyebar cepat seperti api membakar daun kering. Bukan karena pesta atau keputusan raja, tetapi karena satu tamu asing yang dikenal keras dan lantang dalam berdebat soal agama, baru saja tiba. Seorang pendeta dari negeri barat, berjubah hitam panjang dengan salib besar tergantung di dadanya, berdiri tegak di hadapan gerbang istana. Akulah pencari kebenaran, katanya lantang kepada para penjaga. Dan aku datang untuk bertanya kepada siapapun yang berani, mengapa kalian menyembah Tuhan yang tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh, dan tidak dapat dijelaskan secara logika? Seketika, istana gempar. Raja mengangkat alis. Panggil Abu Nawas, katanya pendek. Hanya dia yang bisa menjawab orang seperti ini. Tak lama, datanglah Abu Nawas. Wajahnya tenang seperti biasa. Senyum tipis menghiasi bibirnya, jubahnya sederhana, dan tongkat kayu di tangannya diketuk pelan ke lantai marmer. Ia menatap sang pendeta tanpa gentar. Jadi engkau datang jauh-jauh hanya untuk mempertanyakan iman, tanya Abu Nawas santai, membuat sang pendeta sedikit terusik. Aku datang untuk mencari jawaban. Dan jika jawabanmu tidak masuk akal, aku akan tunjukkan bahwa agamamu hanyalah hayalan. Raja menghela napas. Para ulama mulai resah. Tapi Abu Nawas? Ia justru duduk santai di lantai istana. Silakan, katanya. Tanyakan apapun yang kau ingin tanyakan. Tapi bersiaplah. Jawabanku mungkin akan mengubah hatimu. Pendeta tersenyum sinis. Baiklah. Jika memang Islam benar, mengapa Allah membiarkan orang baik menderita dan orang jahat berjaya? Mengapa Allah tak menampakkan diri jika Dia benar-benar ada? Pertanyaan itu bergema di aula istana. Para menteri menunduk. Tapi Abu Nawas tak bergeming. Ia justru berkata, kalau begitu, mari kita bicara. Tapi bukan dengan emosi. Bukan dengan hawa nafsu. Tapi dengan akal dan hati yang jujur. Abu Nawas menghela napas pelan, lalu berkata, engkau bertanya, jika Allah itu ada, mengapa orang baik menderita dan orang jahat hidup bahagia? Maka izinkan aku bertanya balik. Abu Nawas berdiri perlahan dan mendekat ke arah sang pendeta. Apakah kau seorang guru? Tanyanya. Pendeta mengangguk. Aku pernah mengajar filsafat dan logika. Bagus, ujar Abu Nawas. Kalau begitu jawab aku. Dalam sebuah ujian, apakah guru harus selalu membantu murid yang sedang kesusahan? Tentu tidak, jawab pendeta. Itu ujian, biarkan mereka berpikir sendiri. Nah, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Begitulah Allah memperlakukan hambanya yang beriman. Dunia ini adalah ujian. Maka saat seorang mukmin diuji dengan kesusahan, bukan karena Allah tak cinta, tapi justru karena Allah sedang mengangkat derajatnya. Pendeta mulai terdiam. Matanya menatap Abu Nawas yang kini berbicara dengan suara lembut namun tajam menusuk logika. Dan soal orang jahat yang berjaya, tidakkah kau tahu bahwa dunia ini ibarat bayangan yang sebentar lagi lenyap? Apakah pantas menilai kebenaran hanya dari apa yang terlihat sebentar? Pendeta mulai gelisah. Ia tidak menyangka, seorang seperti Abu Nawas bisa menjawab dengan analogi yang begitu dalam. Lalu, katanya lagi, mengapa Allah tidak menampakkan diri jika benar-benar ada? Mengapa tak turun langsung menunjukkan keagungannya agar semua manusia langsung percaya? Abu Nawas mengangkat kepalanya, lalu berkata dengan sangat tenang, apakah engkau pernah melihat akalmu sendiri? Pendeta tercengang. Apa maksudmu? Kau percaya bahwa kau punya akal, kan? Tapi bisakah kau tunjukkan akal itu secara fisik kepadaku? Lalu mengapa kau percaya akan keberadaannya? Pendeta mulai terpukul. Jawaban itu menghantam pikirannya lebih keras daripada debat apapun yang pernah ia ikuti. Para hadirin mulai terdiam. Bahkan sang raja kini duduk lebih condong ke depan,
memperhatikan percakapan itu dengan takjub. Abu Nawas melanjutkan, Allah tak perlu dilihat untuk dibuktikan. Buktinya ada dalam ciptaannya. Buktinya ada dalam denyut nadi yang tak pernah kau perintah tapi terus bergerak. Dalam matahari yang terbit tanpa alarm. Dalam bayi yang tumbuh tanpa rekayasa. Bukankah semua itu tanda? Pendeta menggigit bibir. Ia seperti ditampar oleh sesuatu yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Untuk pertama kalinya, ia tak membalas. Ia hanya menatap Abu Nawas dalam-dalam. Masihkah kau ingin bertanya? Bisik Abu Nawas. Pendeta mengangguk pelan. Masih. Tapi, hatiku mulai gentar. Pendeta itu, yang sebelumnya datang dengan dada membusung dan penuh keyakinan akan kemenangan logikanya, kini duduk bersandar lemas. Jemarinya meremas jubah hitamnya sendiri. Wajahnya tegang, seperti sedang menahan gejolak di dalam hatinya. Abu Nawas masih berdiri di depannya, dengan tenang. Ia tak menunjukkan kesombongan. Tidak pula terlihat ingin menang. Ia hanya menyampaikan kebenaran sebagaimana adanya. Aku akan lanjutkan, kata Abu Nawas, suaranya rendah, namun menusuk jiwa. Engkau tadi berkata, jika Islam benar, mengapa banyak yang murtad? Mengapa banyak kaum muslim sendiri yang melakukan kejahatan? Pendeta mengangguk, walau kini tak sekuat tadi. Ya, jika Islam benar, mengapa umatnya begitu, bermacam-macam? Abu Nawas tersenyum. Lalu ia bertanya pelan, di negerimu, ada dokter, bukan? Ya, jawab sang pendeta. Apakah semua dokter hidup sehat? Pendeta terdiam. Apakah tidak ada dokter yang merokok? Yang minum alkohol? Yang terkena penyakit jantung meskipun ia tahu bahayanya? Banyak, jawab sang pendeta, mulai paham kemana arah pembicaraan ini. Apakah itu membuat ilmu kedokteran menjadi salah? Tidak, jawabnya. Begitu pula Islam, ujar Abu Nawas sambil menatap matanya. Jika ada muslim yang tak mencerminkan ajaran Islam, itu bukan berarti Islam salah. Itu hanya berarti dia belum benar-benar menjalankan ajaran dari Allah dan Rasulullah. Para hadirin mengangguk pelan. Hati mereka mulai teraduk. Bahkan beberapa pengawal menunduk, menahan haru. Iman itu bukan di mulut. Iman itu di dalam hati dan dibuktikan lewat amal, lanjut Abu Nawas. Dan engkau, wahai pendeta, sedang berada di titik penting. Di mana hatimu mulai bergetar, jiwamu mulai bertanya, apakah selama ini aku mencari, atau hanya menentang? Sang pendeta menunduk. Matanya basah. Bibirnya bergetar, namun belum mengucap. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suara isaknya terdengar pelan. Hatiku terasa hangat dan hancur sekaligus, katanya pelan. Aku merasa selama ini hanya ingin menang, bukan ingin memahami. Abu Nawas mendekatinya. Ia tak menyentuh, hanya berkata, jika engkau sungguh mencari kebenaran, kebenaran itu sudah di depanmu. Istana kini benar-benar hening. Tak satu pun berani mengganggu percakapan sakral yang terjadi di hadapan mereka. Raja sendiri terdiam, kedua tangannya bertaut di depan dada. Para ulama, menteri, dan rakyat yang hadir dalam majelis itu memandang penuh haru. Pendeta itu masih menunduk. Suaranya bergetar saat berkata, selama ini aku mencari jawaban di luar diriku. Aku membaca ribuan kitab. Aku menghafal ribuan kalimat filsafat. Tapi hari ini, hanya beberapa kalimatmu yang membuat dadaku terasa penuh. Abu Nawas tersenyum lembut, namun tidak melebih-lebihkan. Ia tahu, ini bukan tentang dirinya. Ini bukan kemenangan dalam debat. Ini adalah saat Allah menyentuh hati hambanya dengan cahaya petunjuk. Wahai pendeta, ujar Abu Nawas perlahan, setiap jiwa telah diciptakan dengan fitrah. Fitrah itu adalah mengenal Allah. Tapi debu dunia telah menutupinya. Dan saat hujan kebenaran membasuh debu itu, barulah cahaya hati kembali bersinar. Sang pendeta mendongak perlahan. Air mata mengalir di pipinya. Ia kini tak lagi memandang Abu Nawas sebagai lawan debat, tapi sebagai penunjuk jalan. Abu Nawas, katanya lirih, apakah aku pantas masuk ke dalam agama yang selama ini kusebut sesat? Abu Nawas menggeleng pelan. Ini bukan tentang pantas atau tidak. Ini tentang kebenaran. Dan setiap orang yang jujur mencari kebenaran, akan selalu disambut oleh Allah. Suara tangis kecil terdengar dari beberapa orang. Bahkan raja tampak mengusap air matanya diam-diam. Lalu Abu Nawas berkata pelan, ucapkanlah,
Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pendeta itu memejamkan matanya. Bibirnya bergetar hebat. Lalu, dengan suara parau namun penuh keyakinan, ia mengucap, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Gema takbir pun mengguncang istana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Para hadirin bangkit berdiri. Mereka menangis. Mereka bersujud syukur. Raja memeluk sang mantan pendeta. Para ulama menyeka air mata. Dan Abu Nawas? Ia hanya duduk, menatap langit, sambil berkata dalam hati, Ya Allah, bukan aku yang membimbing, hanya Engkaulah yang membolak-balikan hati manusia. Beberapa waktu setelah peristiwa itu, istana kembali tenang. Namun getarannya masih terasa. Kabar tentang sang pendeta yang mengikrarkan syahadat menyebar ke seluruh negeri. Dari pasar hingga masjid, dari padang pasir hingga pegunungan, semua membicarakan hal itu. Pendeta itu kini mengenakan pakaian sederhana. Jubah hitamnya ditinggalkan. Salibnya telah ia simpan, bukan lagi sebagai simbol, tapi sebagai kenangan dari perjalanan panjang pencarian kebenaran yang akhirnya berlabuh pada Islam. Ia kini dikenal dengan nama baru, nama Islami yang ia pilih sendiri dengan hati yang telah bersih. Ia sering terlihat duduk di samping Abu Nawas, mendengar dengan saksama, mencatat setiap ilmu, dan selalu menangis setiap kali mendengar ayat-ayat suci dibacakan. Pada suatu hari, ia mendekat kepada Abu Nawas dan berkata, Wahai guru, apakah Allah akan menerima orang sepertiku, yang dahulu mencaci, mencela, bahkan merendahkan Allah dan Rasulullah? Abu Nawas menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara pelan, namun mengguncang. Wahai saudaraku, lihatlah sinar bulan di malam hari. Bulan itu tetap bersinar meski malam gelap. Begitulah rahmat Allah. Ia menyinari bahkan jiwa yang paling gelap sekalipun, jika ia mau membuka jendela hatinya. Laki-laki itu menangis. Dan tak lama kemudian, di Masjid Agung Baghdad, ia berdiri di hadapan ratusan orang dan berkata lantang, Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya. Jika bukan karena Islam, aku akan tetap terjebak dalam kebanggaan palsu dan akal yang sombong. Abu Nawas memandangi wajah lelaki itu, lalu menengadah ke langit. Wahai Allah, Engkau telah memperlihatkan satu lagi keajaibanmu. Satu hati yang Kau selamatkan dari kebodohan menjadi lautan cahaya. Dan begitulah, kisah seorang pendeta yang datang menantang. Berakhir dengan air mata dan syahadat. Sebab hidayah adalah milik Allah. Dan siapapun yang mencarinya dengan tulus, Allah akan membukakan jalannya. Sahabatku, hidayah adalah hak mutlak Allah. Bahkan seorang pendeta yang datang dengan hati penuh kesombongan, bisa luluh hanya karena kalimat-kalimat yang tulus dari seorang hamba Allah yang cerdas seperti Abu Nawas. Jangan pernah remehkan dakwah, walau hanya dengan satu kalimat. Jangan pernah remehkan hatimu, walau kau merasa penuh dosa. Jika engkau ikhlas mencari kebenaran, Allah akan membukakan jalan itu, bahkan di saat dunia menyangka kau tak layak. Semoga kita semua termasuk dalam hamba-hamba yang tidak hanya mengenal Islam, tapi mencintainya dengan sepenuh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngalahin dukun, pendeta, dan raja sekaligus. Tapi Abu Nawas cuma modal daun, kopi, dan tangisan. Kalau kamu pikir kisah Abu Nawas cuma soal kelucuan, kamu salah besar. Karena dalam 5 cerita ini, Abu Nawas melawan para pendeta paling sombong, dukun paling menakutkan, bahkan raja yang pernah ingin membuangnya. Tapi ia tidak pakai pedang, tidak pakai pasukan, bahkan tidak angkat suara keras. Ia hanya mengandalkan akal sehat, kelucuan penuh makna, dan yang paling menggetarkan, air mata penuh cinta pada Allah dan Rasulullah. Tonton sampai akhir, karena di bagian terakhir, 3 pendeta sujud, dan seluruh rakyat menangis menyebut nama Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang diberkahi Allah, hari ini kita akan menyaksikan 5 kisah debat Abu Nawas paling luar biasa, yang tidak hanya bikin perut kita tertawa, tapi juga bikin mata kita menangis karena dalamnya hikmah dan cinta pada kebenaran. Dari dukun santet yang dikalahkan hanya dengan tawa, hingga pendeta sombong yang tunduk karena air mata. Semua akan kalian saksikan dalam kisah panjang yang penuh kejutan. Duduk yang nyaman, tarik napas dalam-dalam. Karena setelah ini, hati kalian akan dibolak-balik oleh kelucuan dan keindahan iman.
Dukun yang pede banget. Di sebuah desa yang terkenal dengan pasar rempah-rempah dan warung kopi penuh gosip, tersiar kabar heboh. Ada seorang dukun santet dari gunung sebelah yang datang ke kota dan berkoar-koar di alun-alun. Aku bisa bikin hujan es, bikin orang bisu, bikin kambing jadi ayam. Siapa berani debat denganku? Orang-orang langsung heboh. Nah lo, cocok nih buat Abu Nawas, teriak seorang pedagang angkringan sambil mengipas sate. Abu Nawas pasti bisa bikin dukun itu muntah-muntah sendiri, sahut penjaga masjid sambil senyum licik. Namun, sang dukun makin menjadi. Aku bahkan bisa kirim jin ke tubuh Abu Nawas. Lihat saja, malam ini, dia pasti menggonggong seperti anjing gila. Rakyat gemetar. Beberapa mulai menyarankan agar Abu Nawas menghindar saja kali ini. Tapi Abu Nawas? Ia justru datang dengan sandal jepit, wajah santai, dan membawa 2 ekor kambing. Satunya dicat hitam, satunya dicat putih. Untuk apa itu kambing, Abu? Tanya warga. Abu Nawas tersenyum sambil bilang, buat jadi saksi, kalau jin yang dikirim cuma suka bercanda. Abu Nawas panggil jin versi sendiri. Malam harinya, dukun itu mulai membaca mantra di tengah alun-alun. Dengan gigi kuning, mata melotot, dan rambut seperti sapu ijuk, ia berteriak-teriak. Wahai jin gunung, masuklah ke tubuh Abu Nawas dan buat dia menggonggong seperti anjing kampung yang sedang galau. Orang-orang mulai khawatir. Mereka mengintip ke rumah Abu Nawas. Tapi, alih-alih menggonggong, Abu Nawas malah nyanyi dangdut sambil berjoget di atap rumahnya. Loh, ini kenapa Abu Nawas malah goyang? Tanya warga panik. Dengan suara lantang dari atap, Abu Nawas berkata, jin yang datang ke tubuhku ternyata jin penyanyi. Katanya dia bosan disuruh santet terus. Dia minta liburan, ya aku suruh nyanyi sekalian. Warga langsung terbahak. Tapi si dukun tidak terima. Ia menunjuk Abu Nawas. Kau menghina kekuatan ilmu hitamku. Aku akan kirim jin lain malam ini juga. Kali ini jin pemarah. Abu Nawas turun dari atap. Ia datangi si dukun sambil berkata santai. Baik, tapi izinkan aku menyiapkan wadah untuk jin pemarah itu dulu. Lalu ia mengambil gayung mandi dari rumahnya. Untuk apa gayung itu? Tanya dukun heran. Supaya jinnya bisa berenang kalau kepanasan sama kelakuanmu, jawab Abu Nawas tanpa ekspresi. Seluruh alun-alun langsung meledak tawa. Jin-jin mogok kerja gara-gara Abu Nawas. Setelah malam itu, si dukun mulai gelisah. Rencananya untuk mempermalukan Abu Nawas malah membuat dirinya jadi bahan tawa satu kota. Ia pun mencoba cara lain, memanggil jin paling pemarah, yang katanya bisa bikin siapapun menangis dalam hitungan detik. Tengah malam, dukun itu duduk di pematang sawah. Ia mengikat rambutnya dengan rumput ilalang, katanya itu antena jin, membakar menyan, dan berteriak keras. Wahai jin seram, datanglah! Buat Abu Nawas muntah darah karena ketakutan. Namun, yang muncul bukan jin seram, tapi bayangan hitam bertopi lebar yang berkata dengan suara berat. Aku jin pemarah. Tapi aku mau cuti dulu. Abu Nawas bikin kita kerja lembur tanpa insentif. Apa? Dukun itu melongo. Kenapa kamu ikut-ikutan Abu Nawas? Karena dia kasih kami teh manis dan roti bakar setiap malam. Bayangan itu lalu hilang bersama asap, meninggalkan sang dukun yang kini berkeringat dingin. Besok paginya, Abu Nawas muncul di pasar membawa sebuah papan bertuliskan. Info, semua jin sedang demo. Minta hak dan liburan. Mohon tidak santet dulu. Warga tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan si raja yang mendengar kisah itu langsung mengundang Abu Nawas ke istana dan berkata, kau bikin dukun santet jadi seperti badut kerajaan. Abu Nawas cuma tersenyum santai. Yang lucu bukan dukunnya, yang mulia. Tapi ilmunya yang kalah sama roti bakar. Jin magang bikin dukun gagal fokus. Karena tak terima dipermalukan, malam harinya si dukun menyamar jadi pedagang kurma dan menyusup ke rumah Abu Nawas. Ia pikir, aku harus cari tahu kenapa jin-jinku malah patuh pada Abu Nawas. Pasti ada mantra tersembunyi. Begitu masuk diam-diam ke halaman belakang rumah Abu Nawas, ia mendengar suara. Jin, kamu nyapu udah? Jangan main kucing terus, nanti dimarahin Abu Nawas. Dukun itu langsung merinding. Ia intip dari celah pintu. Dan yang dia lihat adalah 5 orang bertopi ember, mengenakan sarung, sedang menyapu halaman sambil bergurau. Salah satunya berseru, gue jin magang dari daerah rawa. Disuruh Abu Nawas belajar disiplin.
Gue dari utara, tugasnya ngepel. Gue dari barat, tukang masak, baru belajar bikin sambel. Sang dukun terperanjat. Ini bukan jin. Ini OB semua. Tapi sebelum sempat kabur, Abu Nawas muncul dari balik tong air sambil membawa termos. Hai Pak Dukun, minum dulu, ini teh manis buat jin magang. Lalu ia berkata lantang. Jin yang pintar itu tidak suka disuruh menyerang. Mereka justru suka ikut lomba 17-an dan kerja bakti. Dukun itu kebingungan. Kau mempermainkanku. Tidak, jawab Abu Nawas. Aku justru sedang mempermainkan jin yang kau kirim, karena mereka ternyata lucu-lucu semua. Seluruh warga yang mengintip dari pagar pun tertawa geli, sementara si dukun mulai merasa dirinya seperti tokoh komedi dalam wayang pasar malam. Satu kalimat Abu Nawas bikin dukun tumbang dan jin pensiun. Keesokan paginya, alun-alun penuh sesak oleh warga. Semua ingin melihat akhir debat antara dukun paling nyentrik melawan Abu Nawas si Raja Akal. Dukun itu naik ke panggung, menabur garam di udara, dan berteriak, Abu Nawas, aku tantang kau debat terbuka. Jika aku kalah, aku akan hapus ilmu santet dari muka bumi. Abu Nawas datang santai, sambil membawa sebuah sapu lidi dan 2 buah tahu goreng. Semua bingung. Dukun itu pun memicingkan mata. Apa itu? Ilmu baru. Abu Nawas tertawa dan menjawab tenang. Ini simbol, wahai dukun. Sapu ini lambang kebersihan. Tahu ini ya, lambang ketahuan. Ketahuan apa? Ketahuan kalau yang paling takut sebenarnya bukan aku, tapi jin-jinmu yang capek disuruh kerja lembur tanpa THR. Boom! Warga langsung meledak tertawa, beberapa jatuh terduduk, bahkan seekor kambing di pojok pasar ikut ngembik panjang seolah ketawa juga. Dukun itu pucat. Ia gemetar. Salah satu warga berseru, kalau jinnya mogok kerja, kamu tinggal sendiri dong, dukun. Tak kuat menahan malu, si dukun langsung kabur dari kota. Katanya mau buka praktik di negeri antah berantah yang jinnya masih gaptek. Sementara itu, Abu Nawas duduk tenang, membagikan tahu goreng ke warga, dan berbisik pelan. Ilmu tanpa akal, hanyalah asap tanpa api. Dan sejak hari itu, semua jin pensiun dini, buka usaha sate taichan. Dan Abu Nawas, diangkat jadi penasihat spiritual bagi para jin, karena cuma dia yang bisa bikin mereka ketawa. Pendeta sombong debat Abu Nawas, tapi malah minta didoakan masuk Islam. Pendeta paling sombong sekerajaan datang bawa 7 kitab. Suatu pagi, istana dibuat gempar oleh kedatangan seorang tamu asing. Tinggi, berjubah tebal, berjenggot panjang putih seperti awan mendung, dan berjalan sambil menyeret 7 kitab tebal dengan roda gerobak. Dialah pendeta El Parul, terkenal sebagai pendeta paling sombong seantero daratan utara. Di mana-mana dia berkata, aku telah membaca seluruh kitab sejak umur 2 tahun. Siapa yang bisa membantahku? Tak ada. Bahkan langit pun akan tunduk pada argumenku. Raja mengerutkan dahi. Aku penasaran, apa jadinya kalau pendeta ini bertemu Abu Nawas? Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun diundang. Ia datang hanya membawa sebatang lidi dan 2 lembar daun pisang. Pendeta itu tertawa sinis. Kau mau debat denganku hanya bermodal daun dan lidi? Abu Nawas menjawab dengan santai. Ya, karena aku tidak butuh mengangkut isi perpustakaan kalau cukup pakai logika dan sedikit ketenangan hati. Pendeta itu berdiri dan berkata lantang di depan raja dan para penasihat. Abu Nawas, jika kau bisa jawab satu pertanyaanku, aku akan mengakui kebenaranmu. Tapi jika tidak, aku akan nyatakan kau sesat di hadapan rakyatmu. Abu Nawas mengangguk ringan. Silakan. Tapi kalau aku bisa jawab dengan daun dan lidi, kau harus akui bahwa terkadang iman tak perlu dibungkus oleh ribuan halaman. Pertanyaan sulit pendeta dijawab cuma pakai lidi. Pendeta El Parul berdiri dengan penuh percaya diri. Ia buka salah satu kitabnya, lalu berkata keras di tengah aula istana. Abu Nawas, jawab ini. Jika Tuhanmu, yang kau sebut Allah, itu Esa, mengapa manusia punya 2 tangan, 2 mata, 2 telinga, bahkan 2 lubang hidung? Di mana keesaan yang kau banggakan? Semua langsung terdiam. Para menteri mulai berbisik, wah berat nih pertanyaannya. Tapi Abu Nawas tetap santai. Ia mengambil lidi, mematahkan 1 batang, dan meletakkannya di atas daun pisang sambil berkata, Pendeta, ini lidi. Lidi ini 1, tapi punya banyak serat di dalamnya.
Sama seperti Allah, zatnya satu, tapi ciptaannya bisa berjuta bentuk dan fungsi. Pendeta tertegun, tapi belum menyerah. Ia lanjut bertanya, kalau begitu, mengapa Rasulullahmu menerima wahyu berulang-ulang? Apakah Tuhannya tidak bisa memberi semuanya sekaligus? Abu Nawas tersenyum. Ia sobek daun pisang jadi 4 bagian kecil, lalu menaruhnya satu persatu di depan sang pendeta. Jika kau minum air, apakah kau langsung habiskan seluruh laut? Atau kau minum seteguk demi seteguk sesuai kemampuan perutmu? Pendeta menelan ludah. Begitu juga wahyu. Bukan karena Allah kurang mampu, tapi karena manusia yang belum siap menerima segalanya sekaligus. Seketika ruangan hening. Lalu terdengar bisik-bisik dari menteri. Astagfirullah, bener juga ya. Jawabannya tuh kayak tamparan pakai sutra. Raja tersenyum puas. Sementara pendeta mulai keringatan. Pendeta emosi. Abu Nawas malah suruh tidur siang. Setelah 2 pertanyaan mautnya dibalik oleh Abu Nawas hanya dengan lidi dan daun pisang, pendeta El Parul mulai merah padam. Ia merasa harga dirinya sebagai pemilik 7 kitab diruntuhkan hanya oleh logika sederhana dan senyum tipis. Pendeta pun berdiri lagi dan berteriak, Abu Nawas, kalau memang Tuhanmu maha tahu dan maha adil, mengapa masih ada orang jahat hidup senang, dan orang baik menderita? Semua yang hadir menunduk. Ini pertanyaan yang banyak ditakuti oleh ulama sekalipun. Tapi Abu Nawas, ia malah menguap. Lalu ia berkata, wahai pendeta, sebelum aku jawab pertanyaanmu, aku minta satu hal dulu darimu. Pendeta kaget. Apa itu? Tidurlah dulu sebentar. Wajahmu lelah. Suaramu gemetar. Kau butuh istirahat. Apa kau menghina aku? Tidak, aku mengasihanimu. Kau bertanya tentang keadilan, tapi kau sendiri tidak adil pada tubuhmu yang kelelahan. Pendeta terdiam. Wajahnya mendadak memerah seperti udang rebus. Ketahuilah, lanjut Abu Nawas. Jika kau ingin memahami keadilan Allah, jangan kau ukur dari hidup orang lain. Karena Allah mengatur bukan berdasarkan apa yang tampak, tapi berdasarkan hikmah yang sering manusia abaikan. Tiba-tiba, suara raja memecah keheningan. Abu Nawas, aku baru sadar, ternyata keadilan Allah itu seperti napas. Kita tidak lihat bentuknya, tapi kita hidup karenanya. Pendeta mulai tertunduk. Tangannya yang sebelumnya menggenggam kitab kini gemetar. Abu Nawas berdiri perlahan dan meletakkan tangan di dada. Tugas manusia bukan mengadili siapa yang menderita atau bahagia, tapi bertanya, apakah kita bersyukur saat diuji? Pendeta bingung, mau debat atau ikut ngaji? Setelah pernyataan Abu Nawas soal keadilan Allah, suasana istana jadi hening penuh renungan. Pendeta El Parul berdiri terpaku. Matanya mulai sayu. Bibirnya bergetar. Dan tanpa sadar, ia duduk kembali di kursinya, dengan tenang. Abu Nawas pun menghampirinya pelan. Ia membawa segelas air putih dan berkata, Sudahlah, kau sudah lelah, wahai pendeta. Ilmu bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menuntun hati menuju terang. Pendeta memandang Abu Nawas lama, lalu bertanya pelan, apakah kau benar-benar yakin bahwa Rasulullahmu adalah utusan Allah? Abu Nawas tersenyum dan menjawab, jika kau melihat bintang di malam gelap, kau tahu ada cahaya walau jauh. Maka cukup satu cahaya yang benar, untuk membuktikan betapa hebat penciptanya. Pendeta meneteskan air mata. Aku telah membaca ribuan halaman. Tapi hari ini, aku baru merasa mengerti lewat satu kalimatmu. Semua terdiam. Raja berdiri dari singgasananya. Menteri saling tatap. Bahkan penjaga pintu istana mulai mengusap air matanya diam-diam. Lalu, di luar dugaan, pendeta El Parul berdiri, meletakkan seluruh kitabnya di tanah, dan berkata dengan suara parau, Abu Nawas, doakan aku. Aku ingin mengenal Allah dan Rasulullah MU, dengan hati yang bersih, bukan dengan sombong. Istana hening. Burung di atap berhenti berkicau. Angin seolah ikut berzikir. Abu Nawas menunduk, dan hanya berkata, segala puji bagi Allah, yang membalikan hati secepat kedipan mata. Semua sujud. Pendeta minta masuk Islam, istana jadi sunyi. Setelah permintaan tulus itu keluar dari mulut pendeta El Parul, suasana istana benar-benar sunyi. Tak ada yang berani bersuara. Bahkan angin yang tadi menerpa tirai pun terasa berhenti.
Abu Nawas berjalan pelan. Ia meletakkan tangannya di dada sang pendeta dan membisikkan, Allah tidak melihat seberapa besar kitabmu, tapi seberapa kecil hatimu untuk bisa menerima kebenaran. Pendeta menangis. Tangisnya seperti anak kecil. Lalu di hadapan raja, menteri, penjaga, dan seluruh rakyat yang hadir di aula besar istana, ia berkata, Aku bersyahadat hari ini, bukan karena kalah debat, tapi karena aku kalah oleh kejujuran dan kelembutan Abu Nawas. Semua yang mendengar terdiam. Kemudian satu persatu, sujud. Raja menjatuhkan tubuhnya ke lantai marmer istana. Para menteri menunduk sambil meneteskan air mata. Penjaga menangis sambil memeluk tombaknya. Dan Abu Nawas? Ia hanya menatap ke langit biru di luar jendela istana dan berucap, Ya Allah, kalau lidahku bisa membalik hati seseorang, maka itu bukan karena hebatnya aku, tapi karena engkaulah pemilik hati. Raja ngamuk. Abu Nawas dituduh ajaran sesat, tapi jawabannya bikin raja sujud minta maaf. Raja murka. Abu Nawas disebut sesat di tengah pasar. Suatu hari, di tengah hiruk-pikuk pasar yang ramai dengan teriakan pedagang dan bau sate kambing, seorang pengadu licik datang ke istana. Namanya Qasim bin Faraj, penasihat baru istana yang diam-diam cemburu pada kepopuleran Abu Nawas. Ia bisik-bisik ke telinga sang raja. Wahai Paduka, tahukah engkau, Abu Nawas sering berkata-kata yang membingungkan rakyat? Ia pakai logika aneh, kadang terlihat menyepelekan hukum, bahkan bisa-bisa sesat. Raja terperanjat. Sesat? Abu Nawas? Benar, Paduka. Bahkan tadi pagi di pasar, ia berkata bahwa air bisa menjadi api jika hati tidak jujur. Apakah itu bukan ajaran sesat? Tanpa pikir panjang, raja pun murka. Ia perintahkan pasukan membawa Abu Nawas ke istana dalam keadaan terikat sarung dan sandal jepit sebelah. Sesampainya di istana, raja langsung berdiri dari singgasananya, menunjuk Abu Nawas dan berseru, Abu Nawas, hari ini kau harus membuktikan bahwa ajaranmu bukan sesat. Jika tidak, maka kau akan diasingkan dari negeri ini. Seluruh istana menahan napas. Tapi Abu Nawas, dengan wajah tetap santai, menjawab, Paduka Raja, jika aku sesat izinkan aku sesat di jalan yang lurus. Semua bingung. Raja memicingkan mata. Apa maksudmu? Abu Nawas melangkah maju dan berkata, Izinkan hamba menjelaskan dengan satu gelas air, dan sepotong roti basi. Roti basi dan segelas air, jawaban Abu Nawas yang tak terduga. Abu Nawas berdiri di tengah aula istana. Semua mata tertuju padanya. Dengan tenang, ia meletakkan segelas air bening dan sepotong roti basi di atas meja batu marmer di hadapannya. Raja menyeringai sinis. Dengan dua benda itu, kau hendak membersihkan tuduhan sesat. Abu Nawas mengangguk. Lalu ia berkata lantang, Wahai Paduka Raja, lihatlah gelas ini. Air di dalamnya jernih, tapi jika aku tuangkan ke roti basi ini, apakah rotinya menjadi segar kembali? Ia siram pelan air itu ke atas roti basi. Roti itu tetap lembek dan bau. Begitu juga hati manusia. Jika ia keras, kotor, dan penuh kebencian, tak peduli seberapa jernih kebenaran dituang ke dalamnya, ia akan tetap basi. Istana hening. Para menteri saling lirik, menahan napas. Abu Nawas melanjutkan. Yang sesat bukan ajarannya, tapi hati yang menolaknya karena dengki, iri, dan sombong. Sama seperti roti basi ini. Yang perlu dibuang bukan airnya, tapi rotinya. Raja mulai tersentak. Mata memerah. Ia menatap Qasim bin Faraj yang kini mulai gelisah. Abu Nawas lalu menatap sang raja tajam. Paduka, bila aku sesat karena mengajak berpikir, maka potonglah lidahku. Tapi jika aku benar hanya tidak menggunakan kata-kata seperti para ahli kitab, maka maafkan aku karena memilih sederhana. Tiba-tiba, terdengar suara tangis. Bukan dari rakyat, bukan dari menteri, tapi dari raja sendiri. Pertanyaan tentang takdir, jawaban Abu Nawas bikin seluruh istana menangis. Raja yang tadinya marah, kini mulai menunduk. Tapi sebelum ia luluh sepenuhnya, penasihat licik Qasim bin Faraj berseru, Paduka! Jangan mudah terperdaya oleh permainan kata Abu Nawas. Tanyakan padanya soal takdir. Kalau dia benar, dia pasti bisa jawab kenapa ada orang miskin dan kaya, yang satu sengsara dan satunya bahagia. Raja pun bangkit lagi. Ia berkata, Abu Nawas, katamu kebenaran tak selalu indah. Lalu,
Kenapa Allah membuat sebagian orang menangis, dan sebagian lagi tertawa? Bukankah itu bentuk ketidakadilan? Abu Nawas menatap tajam. Ia tak gentar. Dengan suara rendah tapi jelas, ia menjawab, Paduka Raja, apakah engkau marah jika Allah memberi rezeki pada orang lain, bukan hanya Paduka? Raja terdiam. Abu Nawas melanjutkan, karena takdir itu bukan soal untung rugi, tapi ujian berbeda dalam bentuk yang berbeda. Orang miskin diuji dengan sabar. Orang kaya diuji dengan syukur. Bahkan raja pun diuji dengan keadilan, bukan dengan mahkota. Semua terdiam. Bahkan angin tak berani berdesir. Abu Nawas maju 2 langkah, lalu berkata dengan nada menggetarkan, kita tidak ditanya apakah kita jadi raja, pendeta, atau pengemis. Tapi kita akan ditanya, apakah kita adil sebagai raja, rendah hati sebagai pendeta, dan tetap bersyukur sebagai pengemis. Tiba-tiba, seluruh aula istana menangis. Para menteri menunduk sambil menyeka air mata. Pasukan penjaga tak kuasa menahan haru. Dan raja? Ia melepas mahkotanya. Tangisnya pecah. Ampuni aku, Abu Nawas. Aku hampir menuduhmu hanya karena bisikan orang yang membenci cahaya. Raja sujud. Abu Nawas malah bikin keputusan gila seisi kota. Setelah air mata raja jatuh, setelah pengakuannya di hadapan seluruh rakyat, Abu Nawas tak langsung bicara. Ia berdiri hening, seolah menunggu bisikan langit. Lalu raja berseru, Abu Nawas, sebagai penebus dosaku, hari ini aku serahkan istana ini padamu. Pimpinlah negeri ini, tunjukkan bagaimana keadilan yang tidak basa-basi. Semua terperanjat. Menteri panik. Qasim bin Faraj langsung pingsan. Tapi Abu Nawas? Ia hanya melangkah ke singgasana, dan duduk terbalik. Kenapa duduknya terbalik? Tanya sang juru bicara kerajaan. Abu Nawas menjawab, karena jabatan itu memang enak dilihat dari depan, tapi nyatanya penuh duri di belakang. Lalu ia memukul meja istana dan berkata, mulai hari ini, aku tetapkan satu hukum, semua pejabat harus ditukar tempat dengan rakyat jelata selama 1 hari. Istana heboh. Apa? Kami disuruh dagang gorengan? Ya, kata Abu Nawas. Agar tahu rasanya dibentak saat dagangan tak laku. Agar tahu bagaimana langit terlihat dari bawah kolong tikar. Bahkan raja pun diminta ganti baju dan berdiri di perempatan kota, menjadi penjual air minum. Abu Nawas sendiri? Ia memilih berdiri di pintu masjid, menyambut rakyat satu persatu, dan berkata, hari ini bukan aku yang jadi raja, tapi kebenaran yang aku duduki. Abu Nawas mundur, tapi ucapannya mengguncang seluruh negeri. 1 hari penuh, istana menjadi pasar dan pasar menjadi istana. Raja berdiri menjajakan air minum di bawah matahari. Para menteri jualan cilok, tukang sate jadi penasihat keuangan, dan Qasim bin Faraj disuruh Abu Nawas jadi tukang sapu jalanan depan kandang kambing. Rakyat tertawa, menangis, dan saling menyapa dengan wajah penuh pelajaran. Karena untuk pertama kalinya, yang atas mencicipi susahnya yang di bawah. Menjelang sore, rakyat berkumpul di alun-alun. Abu Nawas naik ke panggung sederhana dari tumpukan peti semangka. Ia berkata lantang, hari ini aku memimpin, bukan dari kursi emas, tapi dari hati rakyat. Semua hening. Abu Nawas lalu melepaskan sorban dari kepalanya, meletakkannya di tanah, dan bersujud. Aku mundur hari ini, bukan karena gagal memimpin, tapi karena takut aku mencintai kekuasaan lebih dari kebenaran. Suara tangis terdengar dari penjuru pasar. Raja jatuh terduduk. Para menteri menangis sambil menutup wajah. Bahkan seekor keledai milik tukang sayur tiba-tiba bersuara keras seperti ikut haru. Lalu Abu Nawas berdiri, menatap raja dan seluruh rakyat. Wahai manusia, jika singgasana membuatmu lupa melayani, maka lepaskan. Karena Rasulullah pun hidup di antara rakyat, bukan di atas rakyat. Raja pun maju perlahan, lalu sujud di hadapan Abu Nawas. Ampuni hamba, kau bukan hanya sahabat Allah, tapi cermin untuk diriku sendiri. Dan sejak hari itu, kerajaan berubah. Raja lebih rendah hati. Qasim Faraj dibuang ke padang pasir untuk berteman dengan unta. Dan Abu Nawas? Ia kembali ke rumah sederhananya, tidur di atas tikar, dengan tumpukan kitab dan segelas teh manis. Sambil berkata pelan sebelum tidur, pemimpin sejati tak pernah memerintah. Ia menyentuh hati. Dukun paling seram kirim jin ke Abu Nawas. Tapi jinnya malah buka warung kopi.
Jin paling ditakuti datang, tapi ketawa lihat rumah Abu Nawas. Di negeri seberang, ada dukun sakti bernama Syekh Barham, dikenal sebagai penguasa 1000 jin. Konon katanya, dia bisa bikin petir nyasar ke kebun tetangga, bikin kambing jalan mundur, dan bikin orang lupa nama sendiri. Tapi ada satu yang bikin dia kesel, Abu Nawas. Kenapa? Karena setiap jin yang dia kirim ke Abu Nawas, pulang-pulang malah jadi lucu. Jin yang dulu suka lempar batu, pulang-pulang jadi pengamen dangdut. Jin yang suka bikin orang sakit perut, pulang-pulang malah buka klinik pijat gratis. Akhirnya, Syekh Barham naik pitam. Ia memanggil jin paling seram, jin kabut hitam, jin tingkat atas yang kabarnya bisa bikin kucing jadi garpu kalau marah. Pergi kau ke rumah Abu Nawas. Kalau kau pulang sambil ketawa, aku bakar seluruh hutan jin, bentaknya. Jin itu melesat ke langit, dan mendarat di depan rumah Abu Nawas yang pintunya miring dan atapnya bocor. Abu Nawas sedang duduk santai, ngopi sambil nyanyi lagu Arab yang fals. Jin kabut hitam membuka sayapnya, melayang 3 meter di udara, dan menggelegar. Abu Nawas, aku datang untuk menaklukkanmu. Abu Nawas cuma menoleh sambil nahan ngantuk. Tunggu sebentar, kopiku belum habis. Jin heran. Kau tidak takut? Aku justru takut kalau kamu haus. Sini duduk. Mau kopi hitam atau susu? Jin kabut hitam, bingung. Baru kali ini dia ditantang minum kopi sebelum berantem. Jin kabut hitam malah jualan kopi bareng Abu Nawas. Jin kabut hitam yang biasanya bikin pohon roboh hanya dengan kentut, kini duduk bersila di depan rumah Abu Nawas, minum kopi jahe panas sambil ngobrol santai. Jadi, kenapa kamu mau menghancurkan rumahku? Tanya Abu Nawas sambil ngunyah kacang. Jin menjawab galak. Karena tuanku, Syekh Barham, menyuruhku menghukummu. Katanya kau menyesatkan jin-jin lain, bikin mereka jadi penyanyi, pelawak, bahkan penjaga parkir. Abu Nawas tertawa. Kau tahu kenapa jin-jin itu berubah? Karena mereka bosan jadi makhluk menakutkan. Selama ribuan tahun cuma disuruh, huhah, bruak, dan hi. Mereka capek. Jin kabut hitam mendengus. Tapi, hatinya mulai goyah. Apalagi setelah Abu Nawas menyodorkan sepiring gorengan dan berkata, kau boleh jadi jin terkuat. Tapi kalau perut lapar, kekuatan bisa kabur. Dan sejak saat itu, mereka berdua buka warung kopi di depan rumah Abu Nawas. Nama warungnya? Kopi Hitam Kabut, dijamin muncul dari asap gaib. Rakyat suka mampir karena katanya, kopinya bisa bikin orang melupakan hutang sebentar. Dan jin-jin lain yang lewat, ikut ngopi, sambil berkata, kerja jadi jin santet berat, bro. Mending buka warung juga. Syekh Barham ngamuk. Semua jinnya jadi barista. Kabar warung kopi Abu Nawas dan jin kabut hitam menyebar cepat. Bukan cuma di dunia manusia, tapi juga di grup WhatsApp antar jin sedunia gaib. Dalam seminggu, 14 jin berhenti dari tugas horor mereka. Jin kepala ular jadi tukang roti. Jin hutan yang biasa bikin orang kesurupan, sekarang jadi tukang becak jin. Ada juga jin gondrong yang kini buka layanan pijat refleksi plus hiburan dangdut akustik. Syekh Barham? Murka. Apa-apaan ini? Mereka semua jadi tukang kopi. Ia lempar tongkatnya ke tanah, petir menyambar, dan ia terbang ke langit menuju rumah Abu Nawas. Dengan jubah hitam berkibar dan mata menyala seperti colokan overload, ia mendarat di depan warung. Abu Nawas sedang bikin latte art berbentuk jin gendut. Wah, selamat datang Syekh Barham, sapa Abu Nawas santai. Mau duduk di kursi atau di awan? Syekh Barham berteriak. Aku ingin tahu. Apa yang kau lakukan pada jin-jinku? Jin kabut hitam keluar dari dapur, masih pakai celemek bertuliskan, bersihkan hatimu, seperti kami membersihkan gelas kopi. Maaf, Syekh, tapi hidup kami lebih bahagia di sini. Kami capek ngagetin manusia yang gak pernah takut dosa, tapi takut hantu. Abu Nawas menimpali. Jin juga makhluk Allah. Mereka berhak hidup dengan damai, bukan dipaksa jadi alat teror. Syekh Barham tak berkutik. Semua jin berdiri berjajar di depan warung, menyodorkan nota pengunduran diri dari dunia santet. Dukun tantang duel ilmu. Abu Nawas cuma pakai uap kopi. Syekh Barham yang masih mendidih amarahnya berdiri di tengah halaman, mengangkat tongkat sihirnya yang dihias rambut kambing dan bulu gagak. Abu Nawas, kalau kau memang sakti, mari kita duel ilmu sekarang. Aku akan munculkan api dari langit. Dan kau,
Coba kalahkan aku dengan apapun yang kau punya. Warga mulai berdatangan. Pasar bubar. Kambing-kambing naik ke atap. Bahkan jin-jin dari dunia lain ikut nonton sambil pegang cemilan. Abu Nawas hanya menoleh ke jin kabut hitam. Buatkan kopi Arab paling panas, yang uapnya bisa naik ke langit ya. Jin langsung menjerang air. Abu Nawas pun meletakkan secangkir kopi panas di atas batu, persis di hadapan Syekh Barham. Apa ini? Aku bawa petir dari langit. Kau cuma bawa kopi? Bentak Barham. Abu Nawas mendekat. Syekh, lihatlah baik-baik. Kau datang bawa api. Tapi aku datang bawa aroma yang menenangkan. Barham melotot. Aku tak butuh ketenangan. Tapi saat ia mendekat, uap kopi itu naik perlahan, menyentuh wajahnya lalu. Wush! Syekh Barham langsung lemas. Matanya sayu. Suaranya lirih. Aroma ini seperti masa kecilku di pangkuan ibuku. Duar. Tongkat sihirnya jatuh. Ia terduduk, menangis keras di bawah pohon pisang sambil berkata, aku cuma ingin jadi orang baik, Abu Nawas, aku capek jadi dukun. Seluruh rakyat ternganga. Ada yang teriak, itu kopi atau rukyah. Abu Nawas tersenyum tipis. Kadang, yang paling keras bukan petir, tapi kenangan yang lembut lewat uap kopi. Dukun tobat. Buka usaha baru yang bikin jin ngakak berjamaah. Setelah aroma kopi Abu Nawas menyentuh hati Syekh Barham, dukun yang dulunya ditakuti dari pasar sampai gunung itu menangis kayak bayi baru lahir. Ia duduk lemas sambil memeluk cangkir. Aku ingin hidup damai. Tak mau lagi main santet, mantraku juga udah expired. Abu Nawas pun mendekatinya pelan, menyodorkan selembar kertas berisi proposal bisnis. Kalau kau benar-benar mau tobat, aku tawarkan jadi mitra warung. Kita buat franchise, Kopi Jin Tobat Cabang Timur Laut. Barham membaca proposal itu sambil terisak. Kau yakin rakyat mau beli kopi dari mantan dukun? Abu Nawas tersenyum. Justru karena kau mantan dukun, kopimu pasti ada efek gaibnya sedikit. Minimal bikin orang mikir. Itu udah langka. Dan sejak hari itu, warung, Kopi Jin Tobat, resmi dibuka di 4 titik perbatasan kota. Barham jadi barista senior, lengkap dengan apron bertuliskan. Dulu bikin sakit, sekarang bikin sadar. Sementara para jin, mereka jadi pelayan warung. Ada yang bagian ngocok susu, ada yang ngatur kursi, ada yang spesialis kasih pantun saat nyeduh. Kalau hidupmu banyak dosa, minum kopi, jangan lupa taubat juga. Suatu hari, seorang pelanggan tanya, Barham, kenapa kamu berhenti jadi dukun? Dia menjawab santai, karena cuma Abu Nawas yang bisa santet aku pakai uap kopi. Istana panik. Abu Nawas debat dengan 3 pendeta sekaligus, tapi jawabannya bikin mereka sujud bersama. 3 pendeta datang bersama, tantang Abu Nawas di tengah sholat Jumat. Suatu hari yang cerah, angin sejuk menyapu kubah masjid dan pasar. Tapi tiba-tiba, suasana kota jadi panas. 3 pendeta dari negeri barat datang naik kereta emas ke depan istana. Mereka tinggi, berjubah tebal, masing-masing bawa kitab besar, dan berjalan dengan dada membusung. Mereka adalah 1 pendeta Marcelino, ahli debat filsafat. 2 pendeta Gregor, penghafal kitab ribuan halaman. 3 pendeta Tobias, pendeta yang katanya bisa bicara dengan langit. Mereka menghadap raja dengan penuh arogansi. Paduka Raja, kami mendengar nama Abu Nawas diagung-agungkan. Tapi kami datang hari ini untuk menghancurkan logikanya dengan dalil, dan menelanjanginya dengan ilmu kami. Raja sempat terdiam. Tapi karena penasaran, ia pun kirim utusan mencari Abu Nawas, yang sedang nyuci sarung di sungai. Saat mendengar kabar itu, Abu Nawas hanya tertawa dan berkata, wah, 3 lawan 1? Gak apa-apa, asal jangan 3-3-nya nanti nangis bareng ya. Hari debat ditentukan. Dan yang paling mengejutkan, mereka minta debat dilakukan di masjid, tepat setelah sholat Jumat. Dengan alasan, agar semua umat melihat bagaimana kami mengalahkan Abu Nawas di tempat yang katanya suci. Abu Nawas mengangguk. Boleh, tapi syaratnya 1, kalian duduk di depan, dekat mimbar. Karena nanti, kalian akan lebih cepat berdiri dan sujud. Seluruh rakyat geger. Pasar tutup. Tenda-tenda dagang kosong. Bahkan kambing pun gak ada yang bunyi. Semua ingin tahu,
Apakah Abu Nawas akan tumbang atau bikin lawannya tersungkur? Pendeta pertama tantang Abu Nawas, tapi dibungkam cuma pakai cermin dan roti. Masjid megah itu penuh sesak. Semua mata tertuju ke depan. Di sebelah kiri berdiri 3 pendeta berjubah mewah, dan di kanan berdiri Abu Nawas, hanya beralas kaki, mengenakan sorban kusut, dan membawa cermin kecil serta sepotong roti gandum. Pendeta pertama, Marcelino, berdiri tegak dan membuka debat. Wahai Abu Nawas, engkau katakan bahwa Allah adalah satu. Tapi bagaimana bisa satu wujud menciptakan langit, bumi, manusia, jin, hewan, dan alam semesta, dengan kehendak tunggal? Bukankah mustahil satu bisa melahirkan banyak? Orang-orang mengangguk, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Tapi dengan santai, ia mengangkat cermin kecil dan berkata, Wahai pendeta, lihatlah ke cermin ini. Marcelino menunduk, melihat ke dalamnya. Ia melihat bayangan wajahnya sendiri. Berapa wajah yang kau lihat? Tanya Abu Nawas. Ya 1, tentu saja, jawabnya ketus. Padahal wajahmu terdiri dari 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, dan mulut. Tapi tetap 1, bukan? Pendeta terdiam. Abu Nawas melanjutkan. Begitulah Allah. Esa, tapi menciptakan segala yang berbeda. Seperti satu matahari yang menerangi ribuan rumah tanpa membelah dirinya. Seluruh masjid bergetar dengan takbir. Allahu Akbar. Tapi belum selesai. Abu Nawas lalu mengangkat sepotong roti, dan berkata, Lalu katakan, wahai Marcelino, jika aku memecah roti ini menjadi 10 potong, apakah rotinya berubah jadi 10 pencipta? Pendeta bingung. Tentu tidak. Begitu pula ciptaan Allah. Berbeda bentuk, tapi tetap berasal dari satu yang Maha Esa. Pendeta Marcelino menunduk diam. Ia perlahan duduk, wajahnya merah. Dan orang-orang mulai berbisik. Itu bukan jawaban biasa, itu tamparan pakai ilmu. Pendeta kedua bertanya tentang Rasulullah, tapi dijawab pakai ayam dan biji mangga. Pendeta kedua, Gregor, berdiri dengan dada membusung, suara menggelegar di dalam masjid. Abu Nawas, kau bilang Rasulullahmu diutus oleh Allah. Tapi apa buktinya? Bagaimana bisa manusia biasa mengaku sebagai utusan Tuhan dan diikuti jutaan orang? Apa bedanya dengan orang gila yang berhayal dapat wahyu? Seluruh ruangan terdiam. Pertanyaan ini berat, penuh jebakan. Tapi Abu Nawas malah mengeluarkan dari balik sorbannya seekor ayam kecil dan biji mangga. Semua melongo. Apa ini ayamnya utusan juga? Bisik seorang anak kecil. Abu Nawas dengan tenang meletakkan ayam itu di tanah, lalu menunjukkan biji mangga. Wahai pendeta, lihat ayam ini. Ia bukan burung elang. Tidak punya gigi. Tidak bisa menulis. Tapi tiap pagi, dengan suara kokoknya ia membangunkan seluruh desa. Ia menatap tajam ke mata Gregor. Apakah ayam itu minta diakui sebagai jam waker? Apakah ia harus punya ijazah agar suaranya membangunkan manusia? Gregor terdiam. Abu Nawas mengangkat biji mangga. Dan lihat biji ini. Dari luar tidak menarik. Tapi jika ditanam dan tumbuh, bisa mengubah bumi tandus jadi kebun subur. Apakah kau perlu menyelidiki dari mana asal akarnya sebelum percaya ia bisa berbuah? Ia menatap semua hadirin dan berkata, begitu juga Rasulullah. Kau boleh ragu pada wajahnya, pada sandalnya, bahkan pada pakaiannya. Tapi jika ajarannya membuat manusia jadi jujur, bersih, adil, dan tunduk pada Allah, maka dia bukan sekadar manusia biasa. Dia cahaya yang dikirim untuk membuka mata dunia. Masjid bergetar. Orang-orang meneteskan air mata. Dan pendeta Gregor duduk perlahan, tak sanggup berkata. Pendeta ketiga menantang langit, tapi Abu Nawas cuma jawab pakai air mata. Pendeta ketiga, Tobias, berdiri perlahan. Dialah yang paling arogan di antara mereka. Langkahnya berat, tapi sorot matanya tajam. Ia menunjuk Abu Nawas dan berseru, Abu Nawas, kau jawab semua dengan perumpamaan. Tapi beranikah kau buktikan bahwa Rasulullah kalian benar-benar masih hidup dalam hati kalian? Kalau benar dia utusan Allah, panggil namanya, dan tunjukkan padaku buktinya. Masjid terdiam. Semua menoleh ke Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu menangis. Air matanya jatuh ke lantai masjid. Satu demi satu. Tanpa suara.
tanpa protes. Kemudian, dengan suara lirih, penuh cinta dan penghambaan, Abu Nawas berkata, "Wahai Rasulullah, kami tak bisa memanggilmu hadir di depan mereka. Tapi cukup bagi kami, bahwa engkau hadir. Dalam tangis kami, dalam rindu kami, dalam sujud kami. Itulah buktinya." Dan tiba-tiba, seisi masjid menangis. Ada yang menjerit lirih. Ada yang terisak memeluk dada. Ada yang jatuh bersujud tanpa sadar. Tobias? Ia gemetar. Kakinya lunglai. Ia melihat mata Abu Nawas. Tak ada kebencian, hanya cinta. Dan ia terjatuh sujud. Astagfirullah, aku telah sombong, tapi kini hatiku gemetar. Lalu, Marcelino dan Gregor ikut sujud. 3 pendeta itu bersujud di tengah masjid, di tengah kerumunan rakyat, yang semuanya ikut bersujud. Raja pun berdiri, lalu jatuh berlutut, meneteskan air mata, dan berkata, "Inilah kebenaran, yang tidak datang dari kerasnya suara, tapi dari lembutnya hati." Abu Nawas pergi, tapi satu kalimatnya menggema di seluruh negeri. Setelah debat usai, 3 pendeta telah sujud. Tangis membasahi lantai masjid. Dan tak ada satupun suara tinggi yang tersisa, kecuali bisikan zikir. Raja meneteskan air mata, lalu berdiri memeluk Abu Nawas. "Engkau bukan hanya pencerah, Abu Nawas. Engkau adalah cahaya itu sendiri." Tapi Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Aku bukan cahaya, Paduka. Aku hanya jendela. Jika kalian melihat terang, itu karena Allah berkenan menyinarkannya melalui celah hatiku yang kecil." Pendeta Marcelino, Gregor, dan Tobias berdiri perlahan. Wajah mereka berubah, dari sombong menjadi lembut, dari congkak menjadi tunduk. "Kami datang untuk menang, tapi kami pulang sebagai hamba," ujar mereka. Semua rakyat mengantar Abu Nawas hingga ke pelataran masjid. Tapi sebelum ia melangkah pergi, ia berdiri di atas tangga batu dan mengangkat suaranya. "Wahai manusia, jangan bangga dengan siapa yang kau kalahkan. Tapi bersujudlah karena Allah masih memberimu waktu untuk menyadari bahwa kita semua hanyalah hamba. Dan tak ada yang lebih mulia, selain yang paling tunduk kepadanya." Lalu ia melangkah pergi. Sendiri, tanpa pengawal, tanpa mahkota. Hanya sorban, tongkat kayu, dan zikir yang tak henti. Di belakangnya, ratusan orang menangis. Di langit, awan berhenti berarak. Dan di bumi, namanya terus dikenang, Abu Nawas, orang yang menjawab keras kepala dengan logika, menjinakkan sombong dengan tawa, dan menaklukkan dunia dengan air mata. Kesimpulan, sahabat semua, dari 5 kisah luar biasa ini kita belajar bahwa akal lebih tajam dari pedang, bahwa tawa yang disertai iman bisa melumpuhkan kesombongan ilmu, dan bahwa air mata yang tulus karena cinta kepada Allah dan Rasulullah lebih kuat dari 1000 debat. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa tak perlu marah untuk meluruskan yang bengkok, tak perlu memukul untuk membungkam kesombongan, dan tak perlu tinggi suara, cukup tinggi hati di hadapan Allah. Semoga kita bisa meneladani kebijaksanaan dan kerendahan hati Abu Nawas. Dan semoga cerita ini menguatkan iman kita, menyadarkan kita bahwa dalam dunia yang penuh kegaduhan, kebenaran selalu datang dengan tenang, dan masuk lewat hati yang lapang. Pendeta ini datang dengan kesombongan, menantang Abu Nawas soal wahyu dan kebenaran ajaran Islam. Tapi siapa sangka, hanya dengan beberapa kata, langit terbelah, dan semua orang sujud dalam tangis. Debat ini bukan hanya soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang membawa cahaya dari Allah, dan lihat apa yang terjadi saat Abu Nawas bicara. Semua bergetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Di dunia yang semakin ramai dengan perdebatan, seringkali kebenaran terkubur oleh ego dan kesombongan. Tapi hari ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah luar biasa. Kisah Abu Nawas, sang cendekiawan jenaka yang bukan hanya pandai bersilat lidah, tapi juga menyentuh hati dengan kebijaksanaan. Dalam cerita ini, ia menghadapi seorang pendeta sombong yang menantang iman kita secara terbuka. Tapi siapa sangka, akhirnya justru seluruh alun-alun bersujud. Yuk, simak kisah ini sampai habis, karena bisa jadi, inilah kisah yang akan menggugah hatimu malam ini. Ujian dari langit. Di sebuah pagi yang mendung, langit tampak muram seakan menyimpan rahasia besar. Burung-burung enggan berkicau, dan angin yang biasanya riang kini berdesir pelan seperti bisikan dari langit yang resah. Di tengah alun-alun kota,
Rakyat berkumpul dengan gelisah. Desas-desus beredar cepat seperti api di padang ilalang. Akan ada debat terbuka antara Abu Nawas dan seorang pendeta sombong dari kerajaan sebelah. Pendeta itu dikenal angkuh, mengaku sebagai penjaga kebenaran sejati, dan sering meremehkan umat Islam. Dia datang membawa gulungan kitab-kitab tebal, mengenakan jubah ungu mencolok dengan dada dibusungkan. Wajahnya dingin dan penuh keyakinan bahwa dia akan membuat Abu Nawas tak berkutik. "Aku ingin tahu," ucapnya lantang, "apakah yang kalian sebut nabi itu benar-benar utusan dari Allah? Apakah wahyu itu nyata? Atau hanya ilusi pikiran manusia yang lemah?" Ucapan itu membuat rakyat gemetar. Beberapa orang menunduk, tak kuat mendengar kalimat itu dilontarkan dengan kesombongan. Namun tak lama kemudian, dari arah barat, terdengar suara langkah kaki yang tenang. Abu Nawas pun datang. Mengenakan jubah sederhana dan peci miring khasnya, ia melangkah tanpa keraguan. Tapi sorot matanya tajam, seperti pedang yang sudah diasah dengan ilmu dan iman. "Assalamualaikum wahai seluruh penduduk negeri," sapanya dengan suara tenang namun dalam. "Aku datang bukan untuk menang tapi untuk membungkam kesombongan dengan cahaya kebenaran dari Allah." Pendeta itu tersenyum sinis. "Mari kita lihat siapa yang akan tunduk hari ini." Jerat logika sang pencari Tuhan. Pendeta itu membuka debat dengan percaya diri. Ia mengangkat satu gulungan kitab dan berkata keras, "Abu Nawas, jika benar Rasulullah kalian menerima wahyu dari Allah, tunjukkan padaku bukti ilmiahnya. Wahyu harus bisa dibuktikan dengan logika dan akal manusia." Orang-orang saling berpandangan. Beberapa terlihat cemas, karena mereka tahu pertanyaan ini penuh jebakan. Tapi Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Ia tidak langsung menjawab, justru berjalan mengelilingi pendeta itu sambil memandangi langit. "Wahai pendeta," kata Abu Nawas pelan namun menusuk, "apakah kau percaya bahwa matahari itu ada?" "Jelas," jawab pendeta cepat. "Apakah kau bisa melihatnya saat malam tiba?" "Tidak," pendeta mengernyit. "Tapi kau tetap yakin ia ada?" "Tentu." Abu Nawas mendekat dan menatap matanya. "Maka seperti itu pula aku yakin dengan wahyu. Meski tak kasat mata setiap waktu, tapi cahaya dan pengaruhnya membakar hati kami, menumbuhkan iman, dan menerangi kehidupan. Karena yang gaib tak harus dilihat untuk diyakini, tapi dirasa dengan hati yang bersih." Pendeta terdiam sesaat. Tapi tak mau kalah, ia kembali menyerang. "Lalu siapa yang bisa membuktikan bahwa Rasulullah kalian tidak sekadar mengarang-ngarang wahyu?" Abu Nawas hanya menunjuk langit dan berkata, "Yang membuktikan adalah Allah sendiri lewat perubahan akhlak manusia, lewat isi wahyu yang tak lekang oleh zaman, dan lewat mukjizat yang tak bisa ditandingi. Coba kau datangkan satu kalimat saja yang bisa menandingi satu ayat dari kitab suci kami." Sorak-sorai rakyat mulai terdengar. Beberapa wajah bersinar, beberapa mata berkaca. Pendeta mulai gelisah. Tapi belum selesai, Abu Nawas melanjutkan dengan nada lebih tajam. "Kau minta bukti ilmiah? Padahal iman bukan soal alat ukur, tapi soal kedalaman nurani. Apakah kau ingin mengukur cinta ibumu dengan timbangan? Atau keikhlasan dengan penggaris?" Pendeta itu tersedak kata-kata. Mulutnya terbuka, tapi tak keluar suara. Ketika arogansi runtuh di depan kebijaksanaan, kerumunan semakin sunyi. Bahkan angin pun seolah menahan napasnya. Pendeta itu tampak mulai gelisah. Sorban di kepalanya bergeser sedikit, keringat menetes dari pelipisnya, meski matahari belum terik. Tapi ia mencoba menyerang balik. "Abu Nawas," katanya dengan suara yang masih mencoba keras, "kalau benar wahyu itu datang dari Allah, mengapa tidak turun saja kepada raja? Kepada bangsawan? Mengapa harus orang biasa seperti Muhammad?" Abu Nawas tertawa kecil. Tapi tawanya bukan mencemooh, melainkan penuh kelembutan yang menyadarkan. "Wahai pendeta, apakah hujan hanya jatuh di istana? Apakah matahari hanya menyinari orang-orang kaya? Mengapa Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah Muhammad, seorang yatim piatu yang miskin? Karena Allah ingin mengangkat derajat manusia bukan dari hartanya, tapi dari akhlaknya." Ia berhenti sejenak, menatap tajam ke arah pendeta. Jika wahyu hanya turun pada raja dan bangsawan, manusia akan menyembah kekuasaan, bukan kebenaran. Tapi karena wahyu turun pada yang sederhana, maka mereka belajar menyembah Allah, bukan manusia. Suara gemuruh takbir mulai terdengar dari arah rakyat. "Allahu Akbar! Abu Nawas benar." Pendeta itu makin terpojok. Tapi dengan ego yang tersisa, ia menatap langit dan berseru, "Kalau benar wahyu itu dari Allah,
mintalah Allah menunjukkan tanda hari ini juga. Abu Nawas mengangkat tangan. Ia tidak menjawab dengan kata. Ia berdoa, Ya Allah, jika aku berada di atas kebenaran-Mu, dan jika Engkau menghendaki semua hati ini kembali kepadamu, tunjukkanlah cahayamu. Langit yang mendung seketika terbelah. Cahaya matahari menembus awan, tepat mengenai tubuh Abu Nawas dan membuatnya bersinar. Wajahnya memancarkan ketenangan, dan udara di sekitar menjadi sejuk seperti surga baru saja dibukakan satu pintunya. Pendeta itu mundur satu langkah. Matanya membelalak. Tangannya gemetar. Apa ini? Suara yang membuat bumi bergetar. Langit masih terbuka. Cahaya itu tak seperti cahaya biasa. Ia menenangkan, bukan menyilaukan. Bahkan anak-anak kecil yang tadinya gelisah kini menatap tak berkedip. Udara berubah. Waktu seolah melambat. Pendeta itu akhirnya menjatuhkan kitab-kitabnya. Tangannya yang tadi begitu angkuh, kini gemetar hebat. Apa yang kau lakukan padaku? Tanyanya setengah panik. Abu Nawas melangkah mendekat dengan pelan, seperti seorang guru mendekati murid yang keras kepala tapi tersesat arah. Ia menatap mata pendeta itu dan berkata dengan suara bergetar. Aku tak melakukan apa-apa, hanya menyampaikan. Yang menggetarkan hatimu adalah kebenaran dari Allah. Pendeta itu terdiam. Tapi lalu, ia masih mencoba bertahan dengan logikanya yang terakhir. Tapi kitabku lebih tua. Agama kami lebih dahulu dari agamamu. Abu Nawas tersenyum, lalu menatap rakyat. Wahai seluruh manusia, apa yang lebih penting? Air sungai yang pertama mengalir, atau air yang paling jernih dan suci untuk diminum? Semua terdiam. Tiba-tiba, petir menggelegar di langit, bukan menghancurkan, tapi membuat semua hati bergetar. Suara itu diikuti oleh angin yang berhembus lembut, seperti bisikan wahyu yang menyentuh sanubari. Pendeta itu berlutut. Air matanya mengalir. Aku tidak sanggup lagi menyangkal. Semua ini bukan dari manusia, tapi dari Allah yang Maha Suci. Akhir yang membuat semua sujud. Pendeta itu kini tak lagi berdiri. Ia jatuh bersimpuh. Tubuhnya gemetar tak kuasa menahan derasnya air mata dan beban kesombongan yang hancur di hadapan kebenaran. Bibirnya bergetar, namun satu kalimat keluar dengan jelas dan mengguncang seluruh alun-alun. Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Semua terdiam. Seorang raja yang menonton dari balkon istana bangkit berdiri. Para menteri yang sebelumnya ragu, kini menangis. Rakyat biasa, penjual kurma, penimba air, hingga anak-anak kecil, tak kuasa menahan getaran iman yang merambat ke dada mereka. Satu persatu mereka sujud. Suasana berubah menjadi lautan tangisan haru. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena hidayah turun dari langit, dan kesombongan luluh oleh cahaya wahyu. Abu Nawas tak berkata apa-apa. Ia hanya memandang langit dan mengucap, Ya Allah, segala puji hanya bagimu. Engkau tunjukkan bahwa kebenaran bukan dilawan dengan keras kepala, tapi dibimbing dengan cahaya ilmu dan kasih sayang. Pendeta itu bangkit, bukan sebagai musuh, tapi sebagai saudara baru. Ia memeluk Abu Nawas erat, seolah menemukan kembali sesuatu yang hilang sejak lama, iman. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani meremehkan ajaran Rasulullah. Karena mereka telah menyaksikan bahwa debat bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangkitkan. Dan cahaya itu masih menyinari hati-hati yang ikhlas mencarinya hingga hari ini. Kesimpulan, sahabatku. Kadang, kebenaran tak butuh suara yang keras, tapi hati yang ikhlas. Kadang, kemenangan bukan ketika lawan kalah, tapi ketika ia tersadar dan kembali kepada Allah. Dalam debat ini, Abu Nawas tidak mengalahkan pendeta, tapi menghancurkan kesombongannya dengan kelembutan ilmu dan pancaran cahaya iman. Dan inilah yang harus kita ingat. Debat yang paling mulia bukan yang memalukan lawan, tapi yang mengantarkan hati kepada sujud. Semoga kita bisa meneladani sikap Abu Nawas, penuh akhlak, tidak terburu emosi, dan menjadikan setiap ucapan kita sebagai jalan menuju hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.